nonton interaktif simple bersama saya Muhammad yang di host dan moderator Farizal dulu. nah ada kali ini kita akan bahas dari gimana budaya musik film hingga hal lainnya. Ngomong tentang budaya, Indonesia memiliki suku-suku yang sangat banyak dan banyak budaya di daerah masing-masing. Kali ini kita akan dipanggilkan para narasumber mengenai hal-hal tersebut. Oke, langsung saja kita panggilkan para narasumber. Silakan. Oke, selanjutnya kita panggilkan saja para narasumber. Silakan masuk. Halo. Halo. Hai. Hai. Selamat siang. Siang. Selamat siang semuanya. Siang. Silakan boleh kan perkenalkan nama kalian dulu. Halo semuanya, nama aku Mel Katrina. Nama saya Manor Rehan Kirana. Iya. Nama saya Gray Monica Puspita. Wow, keren sekali. Kalau boleh tahu nih kak, apa sih kak asal daerah kalian atau suku kalian kak? Kalau aku sukunya Jawa Timur. Kalau aku Minangkabau di Sumatera Barat. Kalau aku Yogyakarta di Jawa Tengah. Wow, menarik sekali ya. Kalau boleh tahu nih kak, kan kakak nih beda-beda nih sukunya nih kak. Sudut pandang antar suku kalian gimana? Saling menghargai aja sih. Soalnya kan ada kita kan berbeda ya. Kalau untuk saya pribadi saling toleransi saja. Kalau saya bersosialisasi saja antar suku. Menarik. Kalau boleh tahu nih kak, kan kalian beda-beda nih kak sukunya kak soal daerahnya. Apa sih kak hal unik yang ada di suku kalian? Hal unik di daerah saya, khususnya di Pacitan, itu ada yang namanya tempelangan. Jadi tempelangan itu adalah acara 10 hari terakhir ganjil di bulan Ramadan. Jadi satu orang itu bawa nasi beserta lauknya, nanti dijadiin satu di musola, lalu pas selesai terawih kita bagi-bagikan. Jadi kita pulang buat lauk yang berbeda gitu. Menarik ya. Iya. Kalau untuk saya di Sumatera Barat ada di sebuah daerah namanya Pariaman. Di situ memiliki adat pernikahan yang unik di mana perempuan yang membeli laki-laki. Wow. Kalau di Yogyakarta sama aja ya kayak yang Kamela sebut, cuman ada wayangannya juga, kalawitan dan lain-lain sih. Wow, menarik ya. Kalau boleh tahu nih kak, apa sih kak makanan maupun tempat favorit di daerah kalian masing-masing? Tempatnya Buah misalkan atau buah gong, terus di sana juga banyak pantai. Terus makanannya itu ada nasi kucing, itu harganya cuma 2.000. Itu udah beserta nasi dan lauknya. Kalau untuk saya di Sumatera Barat ada landmarknya yaitu Jam Gadang, dan untuk makanan favoritnya tentu saja rendang. Kalau saya sama dengan Kamela, ada nasi kucing dan makanan favoritnya itu gudeg. Tempat wisatanya sendiri tuh ada banyak candi, Candi Borobudur, Prambanan dan lain-lain. wow, menarik sekali ya. Next question nih kak, kalau boleh tahu apa sih kak musik-musik yang kalian boleh dengerin? Musik-musik dari semua negara sih aku ya. Dari Jawa ada nih, terus dari dalam negeri ada juga, dari Barat ada juga, terus ada dari Jepang juga ada, dari Korea K-pop. Kalau untuk aku sendiri sih musik-musik tahun 2000-an ya, seperti The Massive, ST12, Kangen Band dan lain-lainnya. Kalau aku sendiri Westlife favorit. Menarik ya. Iya. Kan suka nih dengerin musik nih. Pasti kan pernah ngerasain galau-galau. Apa sih kak kalau lagi galau suka dengerin musik apa sih kak? Kalau aku sih dari Olivia Rodrigo. Semuanya tahu pasti ya. Tahu. Kalau untuk aku sendiri sih dari almarhum XXXTentacion. Aku tetap setia sama Westlife. Fansnya ya. Nah, setelah galau-galau nih kak, apa sih kak yang bikin musik yang kalian menyenangkan suka dengerin? As It Was, Harry Styles. Baru-baru ya? Iya, sama Ceylon Seven. Menarik. Kalau untuk aku sendiri sih untuk menaikkan mood aku lebih suka musik indie seperti 420, Payung Teduh, lain-lainnya. Kalau aku JKT48 sih. Keren sekali ya. Setelah bahas musik nih kak, tentu saja kita akan bahas film dong. Apa sih kak suka genre film apa? Horor, komedi, atau romantis mungkin? Action, komedi, sama romance. Kalau untuk aku sendiri sih lebih ke action dan juga horor. Aku romance sih. Menarik ya. Kakak boleh tahu nih kak, apa sih aktor dan aktris favorit di film-film kalian nih kak?
Maksudnya lebih spesifiknya tuh aku suka sama siapa? Enggak sih, semua aktor, aktris aku suka semuanya. Ya, kalau untuk aku sendiri sih, untuk aktornya dari dalam negeri yaitu Iko Uwais, dan untuk aktrisnya itu dari luar negeri yaitu Margot Robbie. Wow, keren ya. Kalau aku sendiri ya Reza Hardian sih. Good looking. Nah, setelah bahas aktor dan favorit, kalian nih pasti punya dong film-film favorit. Apa sih film-film favoritnya? Punya pasti ya. Kalau aku Alexa and Katie dan Grey Anatomy. Wow, menarik. Nah, kalau aku sendiri sih lebih suka film-film dari Marvel Cinematic Universe sih. Wow, Aku Imperfect. Ya. wow, menarik ya. Iya. Nah, setelah bahas-bahas film nih Kak, kita tentu ya ingin lebih tahu tentang cerita-cerita masa kecil. Nah, cerita-cerita masa kecil yang paling tidak bisa dilupain kan? Oh, pas berenang dulu pas masih kecil belum bisa berenang kan, terus habis itu tenggelam, lalu kejedot, hampir pingsan. Tapi untungnya ada kakek yang nolong tuh, jadi nggak jadi pingsan deh. Kalian sendiri? Kalau untuk aku sendiri yang nggak pernah aku lupain sampai sekarang itu waktu masih kecil aku pertama kali ke hotel dan salah masuk hotel. Di dalam kamar itu banyak orang lagi ya kan. Mau taruh di mana tuh mukanya? Aku dulu pas kecil juara 1 SN Matematika tingkat provinsi. Betul keren. Keren sekali ya. Nah, setelah bahas cerita-cerita masa kecil, pasti kakak mungkin punya cerita-cerita horor mungkin boleh ceritain sedikit aja. Ya. Kecil dulu ya, ini kan ceritain sama orang tua ya. Dulu pasti tahu kan Alas Roban tuh, kan dulu masih kayak hutan banget ya. Iya, kesana pas pulang kampung lewat sana, lalu aku masih kecil, masih digendong 8 bulan gitu. Nggak mau diam, nangis terus disusuin juga nggak mau. Udah berbagai cara, pokoknya didiemin tetap nggak mau. Itu berlangsung selama sejam. Akhirnya ternyata aku ketempelan sama Serem ya? Serem banget dong. Kalian sendiri mungkin cerita serem. Untuk aku sendiri dulu karena tinggal di perkampungan ya, jadi balik malam sekitar jam 12 jam 1 sepanjang jalan itu mendengar suara-suara yang aneh gitu, bukan suara binatang tapi kayak suara orang tapi orangnya nggak ada. Ya. Ke Grace Oh, sendiri? kalau aku dulu ada di rumah lama aku, dulu kan di belakang ada sumur. Terus suka ada yang mandi tiba-tiba jam 1 atau 2 padahal nggak ada orang. Sama suka ada yang nyapu di bagian belakang sumur itu. Serem banget ya ceritanya. Sumurnya jadi Banget. bersih. Kalau boleh tahu nih Kak, di cerita horor nih Kak, mungkin kakak punya cerita-cerita memalukan atau gitu dari sepeda, motor ketinggalan atau apa? Boleh ceritain sedikit aja. memalukan ya, pinjam motor orang ya, terus habis itu di pinggir jalan tabrak, terus jadi kayak ping gitu. Wah, banyak orang di pinggir jalan raya itu kayak paling malu banget. Kalian sendiri mungkin Mungkin cerita yang tadi ya, yang aku masuk hotel tapi salah kamar, Itu malu banget itu ya? malu banget. Itu pertama kali ke hotel sih, makanya jadi nggak tahu ya kan. Oh, aku nggak ada. Tenang ya. Tenang. setelah cerita malu kan Kak, mungkin kakak boleh cerita-cerita menyenangkan dari usaha kecil dan masa dewasa. Menyenangkan ya, pasti sama keluarga ya, sama teman-teman juga, sama orang terdekat. Kalian sendiri? Untuk cerita menyenangkan, setiap hari saya menyenangkan sih. Wow, keren banget ya. Sama, setiap hari selalu menyenangkan. Iya. Kali ini perbicaraannya sangat menarik ya. Bobot, pembahasan mengenai budaya, musik, film dan lain-lain sangat menarik. Halo kakak. Saya Iya. Ini nama Kak Hilmi nih dari mana nih kalau boleh tahu? Kak Hilmi mungkin Kalau dari saya tuh asal dari Jawa Timur, Oh, di mananya? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Tetangga. Oh, dari saya sendiri sih Depok ya. Oh, Depok. Masih Depok ya. Kalau film musik favorit mungkin apa? Kalau film favorit saya banyak sih film, Oh, banyak. Pecinta film ada kan nih? Ya. apalagi romantis. Aduh. Ini mau romantis. Kalau musik. Kalau musik Metallica. Wih, anak metal. Kakak? Metal. Kalau saya sih suka film berbau luar angkasa. Astronomis. Keren.
ini pendapat insight-insight yang sangat baru. Sampai jumpa di segmen berikutnya dari kami berdua. Menggunakan bahasa asing menurunkan rasa nasionalisme. Apa sih pro kontra dalam hal tersebut? Mari kita debatkan. Dalam kehidupan pasti kita pernah mengalami momen yang pro kontra dalam kehidupan kalian. Nah, tentang bahasa asing yang menurunkan rasa nasionalisme, kalian pasti akan tertarik. Dan langsung kita perkenalkan dan panggil saja narasumber selanjutnya. Silakan tim pro masuk. Dan tim kontra saya akan masuk. Pro masalah soal perdebatan acara ini. Penggunaan bahasa Inggris tidak menurunkan rasa nasionalisme kita karena bisa untuk belajar otodidak misalnya. Jadi mereka bisa sambil belajar saat penggunaan bahasa asing dalam pembicaraan maupun percakapan. Jadi nanti mereka tidak kaget atau bingung atau terkejut saat bertemu dengan orang asing. Kalau menurut saya sendiri, bahasa asing itu sangat diperlukan buat di masa depan, apalagi penggunaan bahasa Inggris di Indonesia itu akan menjadi bahasa internasional dan akan dipakai di perusahaan-perusahaan Anda. Terima kasih, tanggapan tim pro sangat baik sekali. Nah, sekarang giliran tim kontra. Ada tanggapan mengenai pembicaraan tadi. Ya, menurut saya pribadi sebenarnya penggunaan bahasa asing ini tidak ada masalahnya, tetapi pada suatu saat ada ketika menggunakan bahasa asing tidak pada tempatnya atau tidak pada waktunya. Dan juga kita bisa melihat banyak sekarang anak muda yang menggunakan bahasa asing yang dicampur menggunakan bahasa Indonesia sehingga membuat lawan bicaranya kebingungan menanggapi apa yang dia sampaikan. Ya. Betul sekali apa yang teman saya bilang, bahasa asing digunakan sesuai porsinya saja. Tetapi jika bahasa Indonesia dikalahkan dengan bahasa asing, nah itu akan mengacaukan bahasa negara sendiri. Jika bahasa Indonesia digunakan dalam keseharian, dalam sehari-hari, dalam berbicara, dalam ngobrol, digunakan secara terus-menerus, nah kekuatan identitas negara pun akan semakin kuat jika bahasa asing digunakan di negara ini. Nah, itu pun akan mengacaukan identitas dan merusak generasi yang akan datang. Seperti saya sih, seperti itu. Menurut saya, maaf ya Pak Ferrari, Cilam. merusak generasi yang akan datang. Tapi kan generasi yang akan datang itu kan kita tidak tahu seperti apa. Betul. Terus ada bayangan juga kan seperti Kak Gray bilang, kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Ya. Dan perusahaan-perusahaan esok pasti akan ada perusahaan asing yang membutuhkan tenaga kerjanya berbahasa Inggris atau berbahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Mandarin. Gimana Kak? Kalau menurut saya betul sekali. Tetapi jika masa depan digunakan dengan bahasa asing atau bahasa kepada pekerja-pekerja Cina, pada manusia-manusia di Indonesia, nah bahasa Indonesia sendiri akan luntur. Nah, sebaiknya dari sebanyaknya warga jumlah negara kita yang lebih dari 270 itu menggunakan bahasa Indonesia sendiri, tidak menggunakan bahasa asing. Nah, itu pun akan membuatkan generasi yang akan datang. Jadi generasi yang mendatang akan pandai bahasa Indonesia, tidak mencampur-campurkan bahasa Inggris seperti yang zaman sekarang ada di salah satu kota. Stop. Untuk para tim di sini, perdebatan kali ini sangat bagus sekali dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan seru kali ya, pasti penonton mendapatkan banyak ilmu. Nah, benar sekali, bahasa asing boleh saja digunakan untuk keadaan masa depan dan jangan terlalu berlebihan dalam pemakaiannya karena akan membuat bahasa nasionalisme mudah. Terima kasih buat yang sudah hadir. Sekarang kalian bersama-sama.